Pemukulan itu dilakukan oleh siapapun juga, apalagi umur dia sudah di atas 14 tahun, itu pidana. Pak Susno, pertemuan kita kali ini kita pindah topik sedikit ya Pak ya. Kalau biasanya kan kita ngobrolin tentang kasus kemanusiaan ya Pak, Iya, tentang Vina dan Iki ya, Pak ya ya. betul. Nah, yang sekarang ini nggak kalah memprihatinkan ya Pak, dan bahkan mungkin sangat berbahaya bagi masa depan bangsa kita. Kasus bullying Pak, Bapak ada mengikuti? Iya, kasus bullying ini sudah sangat memprihatinkan, sudah masuk tahap yang harus serius ditangani ya. Iya. Karena bullying ini kan terjadinya kepada anak-anak siswa sekolah, Hmm. SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi gitu. Dan ngebulinya itu bukan hanya ngata-ngatain, bukan hanya bercanda, tapi sampai ngebully secara psikologis, menimbulkan rasa rendah diri, sehingga yang dibully itu merasa tidak mau sekolah, gitu, takut dan sebagainya. Iya. Dan juga sampai ke kegiatan fisik ya, ngebully fisik gitu, sampai dikeroyok, dipukul, dianiaya gitu. Nah ini sudah tidak bisa ditolerir lagi kegiatan seperti ini. Ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan, kepala daerah gitu. Karena ini di bawah kepala daerah kalau SMA dan sebagainya. Harus serius menangani ini. Betul. Dari Kementerian Pendidikan dan dari Dinas Pendidikan belum ada bersuara ini Pak. Ya, kasus terakhir kan yang sekarang terangkat ke media ya, Iya. di Jakarta, yaitu SMA ya, SMA yang terkenal ya, BINUS kalau nggak salah, Iya, BINUS di Simpro ya. betul. Itu RE itu kejadiannya bahkan sudah cukup lama, sudah sekian bulan yang lalu, sampai dia tidak berani sekolah karena dibully oleh teman-temannya, dibully secara psikologis, dikata-katain macam apa, sehingga dia rendah diri, takut, kemudian habis itu dilakukan kegiatan tindakan fisik ya kalau nggak salah sampai penganiayaan ya, sampai Penganiayaan dan dipukul, pelecehan dikeroyok dan juga Pak. sebagainya. Dan anehnya pihak sekolah tidak melapor kepada aparat, tidak melapor kepada dinas, bahkan mencoba untuk menutupi seolah tidak terjadi apa-apa. Ya, Iya, bahkan, sepertinya kok justru yang korbannya ini yang ditawarin, "Ya oke kamu sekolah, tapi sekolahnya cukup dari daring saja," dan yang ini tindakan apa kepada pelaku ini nah ya, itu Pak, ya? bukan jalan keluar. Mhm. Dan jalan keluarnya adalah tindakannya. Tindakan disiplin yang bisa dilakukan oleh sekolah, misalnya tidak naik kelas atau dikeluarkan dari sekolah itu, karena jangan melihara bibit-bibit penghancur sekolah itu. Jadi nama sekolah tersebut ya, sekolah swasta yang cukup terkenal. Iya. Tapi dengan terangkat kayak gini, bahwa di situ tempatnya ngebully, tempatnya menganiaya sesama siswa, dan tidak diapa-apakan gitu kan. Kalau benar ya. Kalau benar apa yang terangkat ke permukaan, karena saya sendiri bukan wali murid di situ ya, bukan guru juga di situ, tapi mendengar apa, memperhatikan apa yang terangkat di medsos, ini gawat ini ya, sampai sekian bulan dia nggak sekolah, sampai takut ya, dan kemudian terangkat kepada aparat penegak hukum itu dari orang tuanya, bukan dari sekolah yang melaporkan. Mhm. Jadi sebenarnya kasus bullying ini bisa masuk tindak pidana, Pak? Ujung luas tidak pidana. Kalau kita ambil contoh saja ya, ngebully yang terjadi di SMA di mana Simpruk ini Simpruk, ya. ya, itu kan sudah sampai mukul. Iya. Pemukulan itu dilakukan oleh siapapun juga, apalagi umur dia sudah di atas 14 tahun, itu pidana. Hanya mungkin dalam peradilannya adalah peradilan anak, tapi bisa dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana ya dikurung, ditahan, dihukum. Dan sekolah harus lebih serius kita harap. Sekolah lebih serius memperhatikan hal ini karena mereka ini calon pimpinan negara ini. Dialah yang akan menggantikan kita-kita yang sudah tua ini. Mereka yang akan pegang bangsa ini. Di sekolah itu tempat pendidikan. Kita tidak mendidik generasi muda yang akan memimpin bangsa ini yang senang akan kekerasan. Ya. Jadi sekolah harus serius ngambil tindakan. Panggil, kemudian dipecat,
Itu kalau dia memang salah. Kemudian kalau memang sudah masuk ke ranah kriminalitas, ya dilaporkan kepada aparat untuk disidik gitu. Nah, sekolah tersebut akan terangkat namanya. Atau sekolah tersebut takut gitu. Ya, Bisa saja takut ya sekolah takut karena apa? Kalau benar apa yang terangkat ke permukaan, mereka ini ada geng. betul. Nah, kok sekolah pakai geng? Dan dengan membawa-bawa, apa, status orang tua ya, Pak? Nah, status orang. Kalau sekolah jangan melihat orang tuanya siapa, mau anak presiden kek, mau anak menteri kek. Kalau memang dia sekolah di situ ya sama dengan yang lain. Kalau dia bersalah pun hukum tidak melihat dia anak siapa. Harus ditegakkan. Nah, kalau sekolah mikir-mikir, wah ini anak pejabat ini, kasihan saya ini anak petani gitu. Tapi sebetulnya Pak, kalau di Indonesia kenal nggak sih dengan hukum untuk anak-anak ini, Pak? Ada. Enggak ya? Jadi ada peradilan anak, ada kemana, tapi kan hukumannya tetap ada. Hanya cara memeriksa, cara mengadili itu berbeda. Tapi tetap kena hukuman. Ya, makanya pihak sekolah kita harap sekolah mana saja ya, bukan sekolah yang terjadi ini. Karena di Indonesia yang terangkat ke permukaan ini ya. Iya, betul. Tapi yang tidak terangkat ke permukaan, saya yakin jauh lebih banyak. Bisakah ini diberantas? Bisa. Bukan polisi yang berantas. Sekolah sendiri. Hmm. Dan saya dengar-dengar, walaupun sudah tua, walaupun sudah nggak punya anak yang di SMP, SMA lagi ya, tapi saya dengar-dengar di sekolah itu banyak geng. Hmm. Termasuk sekolah-sekolah elit punya geng gitu. Siapa yang tidak mau masuk geng itu, maka anak itu tidak boleh masuk kegiatan kurikulum tertentu. Misalnya ekskul sepak bola, yang boleh yang bagian geng ini. Ekskul apa bulu tangkis hanya geng ini. Kemudian kalau di sekolah itu ada kepanitiaan, ada event apa gitu kan, yang boleh menjadi panitia adalah yang masuk geng ini. Sekolah tahu ada gengnya. Tapi heran kok nggak dibubarin, mestinya dibubarkan. Berarti harusnya ada kerjasama Ada ya, Pak, ya? kerjasama. Jangan sampai sekolah misalnya, udah kami minta buktinya. Loh yang harus cari buktinya ya sekolah dong. Orang tua murid, pihak luar hanya memberitahu di dalam sekolah ini ada Ya. geng anak-anak dan geng itu kegiatannya suka ngebully, suka merokok, suka bolos, suka minum gitu kan. Ya nakal lah kalau geng lah. Nah, sekolah yang harus mencari buktinya, yang harus memanggilnya, yang harus menindaknya. Orang tuanya dipanggil, anaknya ditindak. Bukan sekolah nunggu. Mana buktinya? Cari buktinya. Nah, ini konyol. Jadi yuk segera ya Segera sekolah-sekolah aja marak ini ya, sekolah-sekolah Pak, aja. ya? Makin makin sekolah itu memperhatikan, memberantas geng harus diberantas di sekolah. Kemudian memberantas membuli di sekolah itu, kalau dia sudah tidak mampu mengatasi, serahkan aja aparat penegak hukum. Selesai kok.